Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Zaniga Arifah. Saya dari jurusan akuntansi kelas E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi, yaitu bab 3, sikap dan kepuasan kerja. Nah, sikap itu apa sih? Sikap yaitu pernyataan-pernyataan evaluatif mengenai objek, orang, ataupun peristiwa. Nah, komponen utama dari sikap itu ada 3. Yang pertama, komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif. Yang ketiga, komponen perilaku. Nah, komponen kognitif yaitu opini atau segmen kepercayaan. Contohnya, atasan saya memberikan promosi pada rekan kerja saya yang kurang pantas. Nah, seperti itu atasan yang kurang adil. Nah, yang kedua, komponen afektif, yaitu perasaan atau emosional dari suatu sikap. Contohnya, saya tidak menyukai atasan saya. Nah, yang ketiga, komponen perilaku, yaitu sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu hal. Contohnya, saya akan pindah pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Nah, selanjutnya, apakah perilaku dan sikap memiliki hubungan? Sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Logika umum juga menyatakan perilaku dan sikap memiliki hubungan. Yang selanjutnya, sikap kerja yang utama. Sikap kerja yang utama itu ada 5. Yang pertama, kepuasan kerja, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Yang kedua, keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan secara aktif berpartisipasi. Yang ketiga yaitu komitmen organisasi, tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk menjadi anggota. Yang keempat, dukungan organisasi yang dirasakan, yaitu tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Yang kelima, keterlibatan pekerja, keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristiknya yang cukup luas. Nah, selanjutnya mengukur kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja dengan penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan lebih canggih mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam sebuah pekerjaan seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji, peluang promosi, dan hubungan antar rekan kerja, kalau bisa disebut mitra. Nah, di sini ada grafik tentang tingkat kepuasan kerja berdasarkan beberapa aspek. Bisa dilihat. Sebab-sebab kepuasan kerja yang pertama, gaji. Gaji sering muncul saat orang membahas kepuasan kerja. Untuk orang-orang miskin dan tinggal di negara miskin, gaji benar-benar berkolerasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan. Namun, saat seseorang telah mencapai satu level di atas kenyamanan, hubungan antara gaji dan kepuasan kerja menghilang secara virtual. Nah, selanjutnya kepribadian. Riset telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri lebih puas dengan pekerjaannya. Nah, evaluasi inti diri ini sendiri yaitu seseorang yang percaya pada nilai dan kompetensi dasar mereka. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, suasana pekerjaan, peluang promosi, hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya, dampak pekerja yang tidak puas dengan tempat kerja.
Di sini ada 4. Yang pertama keluar, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi. Yang kedua suara, ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Yang ketiga loyalitas, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui secara pasif menunggu kondisi-kondisi itu membaik. Yang keempat pengabaian, yaitu kepuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi itu memburuk. Nah, selanjutnya dampak kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja, yaitu pekerja yang lebih bahagia, memungkinkan pekerja yang produktif. Nah, yang kedua, kepuasan kerja dan OCB. OCB sendiri yaitu Organizational Citizenship Behavior, yaitu individu dengan ciri-ciri kepribadian tertentu juga lebih puas dengan pekerjaan mereka yang kemudian mengarahkan mereka untuk terlibat lebih banyak dengan OCB. Nah, yang ketiga, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Para pekerja dalam pekerjaan jasa lebih sering berinteraksi dengan para pelanggan. Manajer organisasi jasa harus lebih peduli untuk menyenangkan pelanggan. Nah, yang keempat, kepuasan kerja dan absen. Saat sejumlah pekerjaan tersedia, para pekerja yang tidak puas memiliki tingkat absen yang tinggi. Tetapi ketika ada sedikit mereka memiliki tingkat absen yang sama, seperti pekerja yang puas. Nah, yang keempat, kepuasan kerja dan perputaran kerja. Maaf, yang kelima, kepuasan kerja dan perputaran kerja. Yaitu manajer harus berusaha untuk menentukan siapa yang mungkin akan pergi, harus fokus pada tingkat kepuasan kerja. Karena tingkat itu sungguh berubah. Nah, yang terakhir, kepuasan pekerja dan penyimpanan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.